Satu lagi pesanku, selalu cuci tanganmu. Jangan lupa maskermu, simpan senyummu untukku. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Nongkrong Tobat live di Santren Delik. Kita bersama seorang tokoh muda, usianya masih 26, tambahannya nanti ditambah sendiri. Beliau seorang brand aktivis, guru saya, dan guru banyak orang di Indonesia ini yang kita tahu beliau saat ini concern di brand lokal sebagai brand aktivis, kemudian sangat concern mendampingi teman-teman UMKM di Nusantara ini. Udah muter kemana-mana. Saya adalah penonton brand adventure sejak masih thriller ada. Bahkan sejak masih dan YouTube. Ya, dan sekarang jarang tayang sehingga kita nunggu. Akhirnya kita panggil aja di sini, gitu kan. Mas Harto, hari ini kita temanya adalah sehat jasmani. Jadi ada sehat jasmani, ada sehat ruhmani. Jadi keduanya itu karena sering banyak, saya sebetulnya awalnya tergoda dengan banyaknya muncul SMS yang menawarkan butuh dana segar gitu kan. Atau sekarang karena musim pandemi ini sering meme itu berkeliaran tentang uang bukan satu-satunya alat untuk bahagia, tapi kalau tidak ada uang lebih pasti nggak bahagia katanya begitu. Nah, di negeri UMKM ini yang Mas Arto sudah menjelajah dan banyak berkecimpung di dunia brand selama hampir kurang lebih 20 tahun lebih yang saya tahu. Terus kemudian sudah ketemu dengan berbagai makhluk, mulai dari makhluk halus sampai yang abu-abu. UMKM Indonesia ini sebetulnya seperti apa sih Mas? Kita mulai dari awalnya dulu deh, biar nanti kita masuk kepada sisi yang paling penting di musim pandemi ini tentang UMKM. Monggo Mas Harto. Baik. Terima kasih Mas Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para sahabat semua dimanapun kita berada. Tetap optimis dan tetap semangat, hanya karena sekedar
statement atau kata-kata biasa, tapi tetap optimis karena UKM lah yang selalu menyelamatkan negeri ini dari keterpurukan ekonomi. Kalau kita lihat dari tahun 98, 2008, dan sekarang 2008, 2009, lalu sekarang di 2020, kita pasti akan mengalami dan merasakan selalu UKM yang pertama kali bangkit. Gitu, jadi kalau kita melihat kembali perjalanan UKM di Indonesia, memang kita harus akui UKM kita tumbuh secara otodidak ya. Kalau kita tanya hari ini, Mas, siapa sih UKM yang sekolah entrepreneurship atau kewirausahaan gitu, ayo ngaku gitu ya, pasti sangat jarang sekali. Gitu. Karena bicara sekolah saja, kewirausahaan itu mungkin baru ada 5-10 tahun terakhir. Jadi memang kita melihat UKM kita memang tumbuh secara otodidak, belajar dari sekeliling, jatuh bangun, dan juga kemudian sebagian berhasil. Dan menurut saya itu keren banget, Mas, sangat-sangat tangguh UKM kita, karena memang dibangun lewat satu proses perjalanan dan pengalaman. Nggak ada UKM-UKM kita yang hari ini mungkin kalau kita bilang sukses, baik secara materi maupun rohani, itu yang datang dari proses yang sederhana, pasti jatuh bangun, dan sampai satu titik mereka menjadi inspirasi yang nyata bagi banyak UKM. Jadi saya cuma mau bilang sebenarnya kalau bicara diadu dengan dunia pendidikan, memang UKM kita nggak lulus dari dunia pendidikan, tapi bahwa mereka bisa berhasil dan sukses itu menurut saya sesuatu yang sangat positif sekali. Berarti UMKM kita itu sebetulnya tidak terlahir dari akademisi, dia hasil tempaan alam yang betul-betul nature gitu ya, Mas ya. Jadi posisinya tuh kayak kita lihat dulu di kampung-kampung tuh kan lahir gitu aja, dia mau jualan apa langsung aja sepedanya dibikin gerobak jualan, terus kemudian ada yang jadi soto, sekarang sudah buka cabang banyak segala macam. Dan saya sendiri baru mengenal namanya entrepreneurship. Kata-kata itu atau kata franchise ataupun kata kita yang sering dulu dengar kan, ayo join gitu kan, bermitra, franchise segala macam, itu edukasi baru lah, belum lama, baru 10 tahun terakhir. Yang dulu-dulu yang saya lihat dari banyak sekali brand lokal yang kemudian tumbuh, mulai dari soto kayak, mulai dari jualan jajanan kayak, mereka betul-betul dari manual autodidak gitu. Jadi sebetulnya UMKM kita kan bukan lahir dari digital kan, Mas? Betul, kita bukan lahir dari digital. Sebenarnya konsep UKM sendiri lahir dari kegotong royongan, keguyupan, dari bagaimana kita kemudian membeli produk-produk dari tetangga kita, dari sekitar kita, dan itu kemudian tumbuh berkembang. Kalau kita lihat begitu banyak sejarah-sejarah UKM-UKM sukses, mungkin kalau kita lihat di Pantai Utara ada telur asin lah, mungkin kalau di di Palu ada bawang goreng dan lain-lain. Semua itu sebenarnya tumbuh dari jualan dengan tetangga-tetangga sekitar, Mas. Nggak ada yang kemudian kecuali beberapa industri ya, misalnya kayak eksotik kulit gitu yang memang harus dijual di luar negeri. Tapi hampir sebagian besar UKM-UKM kita tumbuh dengan menjual dari tetangga-tetangga sekitar gitu. Dan artinya konsepnya memang sangat-sangat tradisional dan sangat organik, dibangun bertahap dari satu rumah ke rumah yang lain. Ini beda dengan kewirausahaan yang didesain secara strategis. Kalau dia sekolah, dia sudah tahu pasarnya di mana, dari awal dia sudah menjahit organisasinya sesuai dengan didikan pasar yang ingin dia bangun, dan lain-lain. Meskipun sekarang kita sudah melihat banyak sekali tools dan kita juga sama-sama bergerak untuk kemudian membantu UKM agar bisa berpikir lebih strategik. Tujuannya apa? Sebenarnya adalah supaya nilai kegagalan atau tingkat kegagalan di UKM itu menjadi semakin lama semakin sedikit. Meskipun sekali lagi kita masih bisa melihat bahwa UKM-UKM kita masih dalam periode yang saya selalu sebut ini bisa sampai 30 tahun, 40 tahun, Mas. Jadi kalau kita bicara UKM kita mulai bangkit di era 60-an misalnya, 70-an, kita ini masih dalam proses era bangkit ya. Jadi belum sampai di titik yang UKM kita sudah maju dalam arti menguasai digital, menguasai platform-platform teknologi yang lain gitu. Tapi biarlah itu bagian dari proses pematangan para UKM agar mereka nanti di suatu titik
akan menjadi UKM-UKM yang sangat melek teknologi dan juga bisa memanfaatkan teknologi untuk kepentingan mereka. Jadi kalau kita paling sederhananya nih Mas, ini istilahnya omong yang paling jalanan. Kan kita sekarang UMKM tumbuhnya pesat, sangat pesat setiap hari, baik di online, baik di ataupun secara otodidak ataupun manual di offline gitu kan. Mas Harto anti nggak sih dengan sekarang yang lebih banyak orang ke prosedurnya adalah prosedur online? Mas Harto sendiri melihat apakah UMKM di offline ini masih punya harapan? Jadi sebenarnya online dan offline itu adalah medium dan sarana kita untuk sampai kepada target market kita, konsumen kita, kalau kita seorang UKM. Jadi kita sebenarnya harus bisa memperhatikan apakah market kita itu memang berada di online atau di offline. Jadi ini ada 2 poin yang pertama. Pertama adalah kita menyadari apakah channel distribusi ini langsung tepat kepada sasaran yang mau kita bangun. Itu yang satu. Yang kedua, kembali lagi kepada misi dan visi kita atau mungkin target-target goal dari bisnis kita. Contohnya misalnya begini, target saya adalah menjual 10.000 unit gitu, dalam setahun atau 10.000 produk ya kira-kira dalam setahun. Pasarnya ada online dan ada offline. Tapi ketika kita sudah cukup mendapatkan 10.000 unit itu dan kita sudah cukup happy, maka nanti mungkin dalam diskusi berikutnya bicara soal happy tadi Mas, karena happy itu juga penting sekali ya. Oke. Nah ketika kita happy di 10.000, maka kita nggak perlu harus ke online menurut saya. Kalau kita sudah bisa menjual produk kita, kecap kita di dalam ranah demografi kita, di kota kita, dan menurut kita itu sudah cukup, maka kita nggak usah harus ikut-ikutan gitu ya, bahasa Inggrisnya tuh fear of missing out atau FOMO. Ikut-ikutan, semua orang pergi ke online gitu. Karena online itu sekali lagi adalah medium dari kita untuk menuju kepada konsumen kita. Kalau kita sudah happy bahwa target kita sudah tercapai dengan offline, maka dengan offline saja sudah cukup. Tapi kalau kemudian juga ingin menggait pasar online, maka industri telah menyediakannya, teknologi sudah menyediakannya untuk kita pergi ke pasar online. Nah, mau online dan offline, kembali lagi kepada visi misi kita, ketersediaan barang kita. Kalau kita, apalagi kalau produk-produknya artisan ya, yang misalnya kalau di Kebumen itu ada garam yang diambil dari daun, bukan dari pantai, tapi dari daun. Bukan dari laut. Jumlahnya sangat terbatas sekali dan mau dijual offline aja mungkin udah habis, nggak perlu lagi dijual online. Nah ini lagi-lagi yang saya kemudian selalu ajak teman-teman UKM adalah jangan mendewakan online, tapi di satu sisi melihat online sebagai sebuah alternatif pilihan jika memang kebutuhan kita di pasar offline itu terbatas atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi kita bisa pindah online. Itu jawaban penting Mas, karena hari ini bahkan sebuah UMKM yang tidak masuk online, mereka dianggap kuno. Atau kemudian followernya, like-nya tidak banyak, stres karena nanti akan dianggap bahwa respon publik itu berkurang karena semua sudah berpindah ke digital. Bahkan yang saya lihat sendiri justru di pasar-pasar offline itu kan memiliki kekuatan sendiri. Kita lihatlah banyak sekali di produk-produk di sekitar kita, bahkan yang sama sekali yang didirikan oleh orang-orang tua kita ya sebelumnya itu cukup kuat kok, mulai dari produk tempe, mulai dari produk-produk yang home industry yang hari ini bahkan para supplier segala macam itu sudah mengambil, sudah datang sendiri, bahkan mereka sama sekali tidak perlu online. Nah, kegelisahan di teman-teman UMKM ini kan merata karena literasi digital yang sekarang ini diterus-teruskan adalah bahwa UMKM harus ke digital. Bahkan selalu UMKM masuk ke digitalize, ke sesuatu yang kesannya meninggalkan offline. Padahal Pak Sarto sendiri bilang tadi bahwa kita sebetulnya UMKM kita lahir dari manual, dari sesuatu yang sama sekali tidak ada digitalnya di sana. Nah, pertanyaannya sekarang adalah begini Mas, kalau kita jadikan diskusi itu. Ini kan zamannya sekarang posisinya pandemi.
terus kemudian dengan social distancing dan segala macam, lalu seakan-akan UMKM teriak. Dan hari ini dibela tuh sama negara tuh Mas. Ada mulai dari kredit lah, mulai dari bantuan ini itu, bahkan ada prakerja segala macam kita tahu itu. UMKM memang se ekstrim itukah sekarang ini? Kalau saya baca banyak literasi dari Mas Arto, justru UMKM ini seperti apa ya, meteor yang bisa kemana aja, yang bisa seperti satelit, bahkan dia sangat ringan kan, bisa kemana aja gitu. Itu menurut Mas Arto gimana sih? Apakah se ekstrim seburuk itu kita hari ini? Ya, pertama mungkin kita juga harus melihat ini ya Mas, satu sudut pandang dari sisi legalitas. Mungkin yang pertama ada yang disebut dengan korporasi gitu ya. Korporasi ini adalah sebuah perusahaan, ada yang bentuknya juga sudah diinvestasikan oleh publik menjadi TBK dan lain-lain. Ini adalah perusahaan-perusahaan besar. Sementara di satu sisi lawan dari perusahaan besar adalah perusahaan kecil atau UMKM, mikro, kecil, menengah gitu. Menengah itu kita bicara omset sampai 50 miliar. Nah, di atas 50 miliar berarti kita udah bicara perusahaan besar. Nah, kalau kita bicara dalam konteks yang tadi Mas sampaikan, sebenarnya UKM kita ini tumbuh dalam satu kondisi di mana keadaannya dibangun lewat sebuah proses ya Mas, saya sebutnya proses yang kemudian sebenarnya tidak melulu bicara soal apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, kalau kaitannya dalam konteks tadi Mas menekankan apa poinnya jadinya? Jadi UMKM kita, menurut Mas Arto yang pernah saya baca ataupun saya dengar, salah satunya kan UMKM kita kan mirip seperti meteor lah atau satelit yang sebetulnya mau berpindah kemana saja gampang kok, ringan. Gitu. Jadi kalau kita mendengar keluhan banyak UMKM tentang sulit nih ini nih, sebetulnya kan lebih sulit perusahaan menengah ke atas yang Mas Arto sebutkan tadi. Betul. Nah, sehingga kemudian kalau kita melihat perusahaan-perusahaan besar, memang ada target-target besar Mas yang harus dikejar oleh perusahaan-perusahaan. Bebannya juga besar kan? Betul. Nah, proses yang dialami oleh perusahaan UMKM tadi sebenarnya dibangun lewat sebuah cara yang sangat organik. Saya sebut organik begini Mas. Kita mulai pekerjaan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita misalnya. Atau kita mulai dengan anggota keluarga. Kita mulai dengan masyarakat yang mungkin bisa dipekerjakan. Sehingga ada hal-hal yang kadang-kadang ketika kita tidak bisa menggaji mereka, kita bilang, aduh belum ada duitnya, sementara besok kita bayar ya. Oh enggak, nggak apa-apa. Karena memang dibangun lewat konsep keguyupan dan keluarga tadi. Jadi ketika sebuah UKM hari ini ada di pinggir jalan, kemudian ada pandemi, dan tokonya ditutup, dia bisa pindah lagi di rumah, gitu kan. Pindah ke rumah, orang-orang yang membantunya nanti suruh kerja aja dari rumah, karena aturannya sangat cair dan prosesnya sangat guyup sekali. Itu yang tadi saya katakan meteor, dalam konsep meteor tadi. Sebenarnya dia bisa membesar dan mengecil sesuai dengan kondisi dan keadaan zaman gitu. Beda sekali dengan korporasi yang misalnya harus kalimatnya jauh lebih ekstrim ya. Mem-PHK atau merumahkan gitu kan. Kata-katanya kan menakutkan banget ya. Disitulah saya bilang UKM kita sangat saya sebutnya bahasa Inggrisnya tuh agile, apa sih? Sangat itu ya. Sangat lincah, sangat bisa. Kalau bicara menderita ya menderita Mas. Artinya kalau memang kemudian sekarang jualannya harus tutup gitu ya, tutup pulang ke rumah, mungkin akhirnya harus buat tapi nggak terlalu banyak, tapi nggak mati gitu. Kita nggak bicara sesuatu yang kemudian tutup gitu kan. Dan kemudian dia berubah jadi pegawai gitu, jarang sekali yang ada UKM kita ketika terjadi hal seperti ini kebanyakan mengecil, nanti kalau udah selesai dia membesar lagi, jadi kayak elastis tadi tuh, itu yang saya lihat fleksibel lah ya. Betul dan kita akuin kok kalau nanti banyak yang nonton acara ini juga pasti ngerasa kok iya benar aku dulu ada 5 orang, sekarang kita kecilin jadi 2 orang, nanti kita nambah lagi 5 orang gitu, dan itu yang terjadi. Kayak kucing lah, nyawanya banyak lah kira-kira gitu.
Nah, tapi kan sekarang ini kan kita melihat ada satu yang kemudian tidak mudah nih Mas, buat serasa bahwa pandemi ini mendidik ya, mendidik UMKM ini secara massal untuk cerita dari teman-teman kan, ya Mas memang sekarang online, tapi satu RT sekarang jadi jualan semua, jadi kita bingung siapa yang beli ya, gitu kan, karena semuanya broadcast di WhatsApp grup RT gitu kan. Tapi justru yang saya ambil, Mas, saya amati itu, kita kan baru 3 bulan lah, 3 bulan lebih lah, kurang lebih ambil 3 bulan. Dengan 3 bulan ini, seandainya mungkin satu desa ataupun satu kelurahan saling bertukar jual beli di situ, dan kemudian betul-betul tidak menerima produk dari luar. Gambarannya sekarang kita tidak keluar, tidak menerima produk dari luar selama 3 bulan aja, PHK sekarang hampir 5 juta, Mas. Hampir 5 juta orang katanya tercatat begitu literasinya. Nah, posisi sekarang kalau seandainya gambaran kecilnya dari satu desa ini saling membeli teman-temannya sendiri, saling membeli tetangganya sendiri, ini kan sebuah gerakan gotong royong yang saya pikir nyata, karena menurut saya di UMKM sendiri kan salah satu aset terbesarnya itu gotong royong, mulai dari produknya sendiri, pembelinya sendiri, yang menggerakkan dari rumahnya sendiri, dari keluarganya, teman-teman, bahkan sampai modalnya pun kadang-kadang gotong royong. Nah, semangat gotong royong di tengah pandemi ini untuk UMKM harus gimana sih Mas sekarang ini? Semangat gotong royong buat UKM di era pandemi ini. Saya melihat sebenarnya Mas, kalau kita bicara semalam kita sempat diskusi ya, ada satu konsep yang disebut dengan circular economy, bahwa sebenarnya dalam satu radius desa itu kita bisa kok sebenarnya menetapkan kebutuhan-kebutuhan dasar dari sebuah desa itu, lalu menunjuk ya misalnya badan usaha milik desa atau BUMDes, atau bekerja sama dengan petani-petani lokal untuk menyerap produknya. Nah dulu, ini ada KUD zaman dulu tuh. Iya betul KUD. Itu tuh hilang ya sekarang kayaknya ya. Berarti umur kita sama Mas? Enggak, kita beda jauh, sorry. Jangan kalau dengar kata kelompen capir juga paham lagi ya. Kelompen capir. Produk besutan Pak Harto ini sebetulnya dulu juga mungkin satu benteng yang cukup bagus loh buat di desa itu, ada KUD. Terus kemudian spek-spek pertanian kan ada di sana. Saya ingat dulu di KUD itu kita bisa nitip kayak semacam cemilan-cemilan gitu Mas dulu ya, karena toko kan dulu nggak banyak ya. Gitu. Semangat. Ya. Dan sekarang masih bisa dijalankan gitu sebenarnya. Sangat bisa dijalankan kembali karena itu konsep-konsep yang memang dibangun dari karakter bangsa kita. Cuma kemudian teknologi masuk dan kita punya hak sebenarnya untuk mempergunakan teknologi itu. Contohnya ya pesan lewat WhatsApp kan, daripada pesan ditaruh, sama aja sebenarnya konsepnya kan, barang-barang itu dititipkan kan tetap harus ada DC atau stokis ya, tempat barang itu ditaruh, atau dropshipper. Jadi itu kan bahasa-bahasa baru yang sebenarnya dari zaman dulu udah ada lah itu istilah cara-cara itu ya, dropshipper atau stokis itu kan sebenarnya dari dulu sudah ada. Tapi kembali ke tadi pertanyaan Mas soal pandemi, saya sih melihat dari 3 bulan terakhir ya, yang paling penting gini sih Mas, pandemi adalah sebuah kejadian yang sangat langka sekali, 100 tahun sekali gitu. Jadi pertama teman-teman harus dalam tanda petik menyadari ini kita hidup dalam sebuah bagian dari sejarah. Kan jarang ada yang lahir di 1908, 1920 pada saat pandemi pertama di Eropa ya. Sekarang sudah kita mengalaminya. Nah, tapi kita tahu pandemi ini tidak akan selama-lamanya. Taruhlah paling parah sampai tahun depan lah gitu. Karena sampai vaksin ditemukan kita butuh waktu kira-kira 10 tahun ke depan. Nah, kalau kita melihat kembali ke dalam perjalanan hidup kita, atau ada yang usianya 30 tahun, ada yang usianya 40 tahun, ada yang usianya 50 tahun hidup ya. Bayangkan ada satu titik dalam kehidupan kita yang tidak sempurna gitu. Kalau saya misalnya umur saya 45 tahun, maka anggap saja dalam 1 sampai 45 itu ada tahun di mana hidup saya sial dalam tanda petik lah, kalau dianggap mau dibilang sial. Maka melihat itu
kita bisa sadar, oh hidup kita nggak parah-parah amat kok, gitu. Pandemi ini terjadi baru 3 bulan atau 4 bulan dari masa di mana kita memulai. So omong kosong ini terjadi sampai akhir tahun. So kita hitung aja 1 tahun ini hidup kita susah. Tapi hidup kita tidak susah di tahun-tahun berikutnya karena kita akan kembali lagi bangkit dan kita akan kembali lagi melakukan kegiatan-kegiatan kita yang normal. Kecuali ini perang dunia ketiga gitu ya. Kemudian kita nggak tahu masa depan seperti apa. Jadi banyak yang kemudian memposting konten-konten yang seolah-olah masa yang akan datang itu semua akan hancur lebur gitu. Dan sekali lagi pemerintah melakukan berbagai macam cara, dunia juga melakukan berbagai macam cara. Saya melihat banyak juga UKM yang pada saat pandemi terjadi itu sangat panik sekali. Lalu mereka pivot, pindah ke industri masker, pindah ke industri hazmat dan lain-lain. Tapi saya juga melihat Mas, UKM-UKM yang duduk-duduk santai, tenang, menikmati proses ini, mengencangkan ikat pinggang dan diam, tidak melakukan apa-apa, gitu. Dua-duanya ada resiko, tapi saya ingin katakan terbalik, justru yang kadang-kadang itu kita diam nggak melakukan apa-apa itu justru kadang-kadang bisa jadi lebih selamat daripada yang kemudian panik lalu melakukan sesuatu. Betul. Karena pivot di dalam sebuah bisnis itu juga beresiko. Omong kosong kita seorang petani atau kita punya satu produk, tiba-tiba produk kita nggak laku, kita panik, kita lalu masuk ke industri hazmat atau masuk ke industri masker. Maka kita harus beli mesin jahit lah, kita harus beli kain, beli bahan dan lain-lain. Yang ternyata sekarang hari ini kita bicara udah overstock ya. Ya, over produk gitu. Sampai di pinggir jalan aja pedagang asongan aja sudah jual masker. Jadi yang kemarin pivot masuk ke industri masker hari ini juga nggak segampang seperti awal-awal pandemi ya, bisa jual masker juga dengan mudah gitu. Ujung-ujungnya ngadu harga lagi, siapa yang paling murah yang diambil. Jadi kemudian dia meninggalkan bisnisnya, masuk ke ranah masker, tapi maskernya juga nggak laku, jadi dia kayak babak belur 2 kali ya, dari industri yang pertamanya nggak jalan, industri keduanya juga nggak jalan. Nah ini yang saya pikir juga di satu sisi itu tadi, saya melihat ada UKM-UKM yang belajar dari isu ini, lalu mengecilkan usahanya, lalu mulailah kemudian jual door to door, skala kecil banget, cukup untuk makan, untuk hidup 1 hari saja. Tapi mereka hidup gitu. Nah, setelah ini sudah lewat, ekonomi sudah mulai dibuka lagi pelan-pelan, ya mereka akan makin lagi besar. Nah, nanti kalau kita sudah jalan 3 tahun dari sekarang, kita akan melihat ke belakang, kita akan bilang, wah, zaman itu benar-benar susah banget, kita begini, dan itu menjadi bagian dari perjalanan historis dari kehidupan kita ya. Dan ini pendewasaan juga kan ya Mas untuk UMKM kita di masa sekarang ini kan ya? Ya, kalau kita bicara krisis ekonominya, sekarang kita sudah ada pattern ya, tahun 98, 2009, 2020, maka kita sudah bisa bayangkan mungkin krisis yang berikutnya ada di antara 2030, 2028 gitu. Jadi dari situ kita harus sudah belajar pertama apa sih, cash flow adalah segala-galanya. Jadi bukan omset tapi cash flow. Cash flow. Bagaimana kita bisa catat ini cash flow itu ya. Cash is king katanya Mas. Ya, flow itu adalah darahnya perusahaan. Jadi kalau kita mau tetap terus berjalan, bukan profit tapi bagaimana uang itu bisa diputar. Jadi itu kunci yang pertama. Yang kedua adalah brand. Karena apa? Karena brand itu kaitannya sama relasi dan hubungan, Mas. Perusahaan-perusahaan yang atau UKM-UKM yang selama 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir atau bertahun-tahun belakangan selalu membangun hubungan dan relasi yang akrab dengan market-marketnya, pada saat pandemi ini terjadi, itu punya koneksi sosial yang kuat, sehingga pada saat mereka harus pivot sekalipun, customer mereka tuh tetap akan membantu membeli. Saya lihat banget teman-teman saya yang mungkin dulunya jualan makanan atau restoran, lalu tutup, terpaksa mereka jual frozen food, atau beberapa dari mereka bahkan jualan masker. Pada saat mereka menelpon saya, kita beli karena kasihan dalam tanda petik. Tapi laku. Kenapa kasihan? Karena kita kenal sama yang punya dan kita pikir hebat nih orang, dia benar-benar terus berjuang dan sudah selayaknya kita bantu dia untuk kita beli. Jadi kembali lagi kepada empati branding, punya kegotong royongan membantu teman-teman. Nah ini artinya apa? Artinya para wirausaha
wirausahawan dan wirausahawati yang selama bertahun-tahun ke belakang punya jaringan dan network dan relasi yang baik dengan pelanggannya, itu menjadi aset. Aset yang dipakai pada saat pandemi ini terjadi, gitu. Tapi ada juga UKM yang konsepnya hanya dagang, dia pokoknya jual di online. Nah, itu salah satu kelemahan online, Mas. Jual di online, nggak ada relasi, barang habis, jual, emang konsepnya cuma jual beli aja. Tapi beda kalau kita belinya di offline, karena kita akan ada interaksi. Ya, Yusum, dia kabare, ngobrol, dan segala macam. Lama nggak ketemu, dan itu kemudian terjadi sebuah relasi yang akrab. Nah, ini yang saya lihat kembali lagi kepada kekuatan dan kelemahan dari masing-masing pihak, dan ini hal-hal yang menurut saya sangat-sangat layak untuk dipelajari untuk tahun-tahun ke depan. Ada satu catatan tadi, cash flow adalah sebuah aliran darah. Kayak orang kita kalau aliran darahnya itu tersendat-sendat, lama-lama masuk angin, terus stroke, terus akhirnya jadi sakit-sakitan, kan gitu kira-kira, Mas. Strukturnya lah ya. Nah, pemahaman ini sering kurang kurang dijadikan satu kitab lah kira-kira bagi teman-teman kita di UMKM, bahwa uang ini kan masih terpusat, Mas, jadi satu, alhamdulillah hari ini dapat uang segini, terus besok belanja ini, dia nggak tahu besok pulaan dia pinjam lagi, atau mungkin harus cari duit lagi, segala macam. Nah, cash flow bagi UMKM kalau memang ini aliran darah, tapi saya belum banyak literasi yang mendengar, baik mau penggiat UMKM segala macam, yang betul-betul menggelorakan atau menyampaikan tentang pentingnya bercash flow lah, kurang lebih gitu, Mas. Pentingnya bercash flow. Kalau pandemi ini sudah pasti itu barang yang harus mereka amankan ya. Tapi literasi ini masih sangat sedikit, dan menurut saya ini catatan penting bahwa cash flow itu aliran darah. Sepanjang darahnya itu macet ya, kemungkinan sakit dan bisa ambruk. Gimana sih, Mas Harto, itu harusnya kita bagaimana sih? Iya, betul. Dan banyak sekali, ya ini kembali lagi kepada literasi keuangan. Dan literasi keuangan ini menjadi tanggung jawab kita semua sebenarnya. Pemerintah lewat Bank Indonesia mungkin, dan juga dunia perbankan, pemerintah tidak henti-hentinya juga untuk kemudian mengedukasi pasar. Tapi pasar kita kan besar sekali, dan biaya untuk mengedukasi itu tidak mudah karena banyak sekali cara-cara yang disampaikan, tapi belum tentu juga itu efektif gitu. Dan ini yang tadi saya sampaikan, kita masih dalam ranah berkembang. Jadi boro-boro literasi keuangan, menjadi entrepreneur saja mungkin masih belum terlalu banyak yang berani masuk gitu, karena itu tadi, akses untuk menjadi entrepreneur itu secara sosialisasi masih sangat tidak terstruktur ya. Jadi kalau hari ini misalnya saya mau jadi wirausaha, langkah pertamanya kemana? Nggak ada yang tahu kan. Nggak ada step by step yang benar-benar, paling cuma melihat tetangga sebelah bikin, lalu mulai usaha, lalu intinya cuma sesimpel beli barang, lalu dijual, lalu ada margin di situ. Marginnya misalnya 15.000. Nah, jadi saya bisa kumpulin 15.000 dikali berapa jumlah produk atau unit yang telah saya produksi atau saya jual. Nah, tapi kemudian literasi keuangan itu sebenarnya menjadi bagian dari apa yang disebut dengan strategic management, Mas. Nah, strategic management ini sebenarnya memiliki karakter yang sama, baik secara korporat, perusahaan besar atau perusahaan kecil. Mau dia besar atau dia kecil, mau karyawan 20.000 orang atau karyawan cuma 5 orang, sebenarnya mereka itu memiliki saya sebutnya arsitektur yang sama. Jadi ada 4 hal dalam strategic management. Yang pertama itu adalah keuangan, gitu, isu keuangan. Ini bicara struktur organisasi ya. Jadi selalu ada keuangan. Kedua operasional, ketiga marketing, dan keempat itu sumber daya manusia. Jadi sebenarnya secara struktur organisasi, secara manajemen, baik yang besar atau yang kecil, mereka harus punya 4 ini atau memahami 4 hal ini. Bedanya kalau dia sudah perusahaan besar, maka marketingnya dibikin jadi lebih ribet. Ada sales-nya, lalu kemudian ada digital marketingnya, lalu mungkin ada yang namanya business development. Itu semua adalah bagian-bagian dari marketing. Gitu.
Sementara kalau finance nanti ada yang khusus namanya finance, ada yang khusus namanya accounting, ada yang khusus buat petty cash dan lain-lain. Itu sebenarnya adalah divisi-divisi yang lahir di bawah keuangan ya. Tapi mau perusahaan besar atau perusahaan kecil, rohnya ada di 4 inti ini. Keuangan, finance, operasional, bagaimana mengelola usahanya, bagaimana mengemas produk dan lain-lain. Yang ketiga adalah soal marketing atau pemasaran. Dan yang keempat adalah soal sumber daya manusia, ngelola orang. Karena orang ini nanti kaitannya menjadi sangat sentral. Nah, 4 ini yang sebenarnya menjadi landasan dasar, dan kalau kita menjadi menjadi seorang pengusaha, hal yang paling basic harus dilakukan itu pertama adalah legalitas terlebih dahulu. Legalitas. Jadi saya selalu bilang legal, oke. Kedua finansial, yang ketiga operasional. Jadi maka mau dilihat dari sisi arsitektur atau di sisi dari proses pembangunan sebuah wirausaha, sisi finansial ini menjadi sangat penting karena kita untung berapa tahun ini, kita ngeluarin biaya berapa tahun ini. Nah, itu adalah proses yang harus dicatat dan harus dilihat dalam perjalanannya. Dan masih banyak hari ini, ayo ngaku siapa yang income atau masuk uang masuknya dijadikan satu dengan rekening pribadi. Ayo. Jadi rekening pribadi uang masuk, penjualan masuk, nanti setelah 1 bulan, aku duitku berapa ya, lupa aku. Pokoknya yang penting ada di rekening berapa. Nah, itu yang hal-hal yang kemudian harus terus kita latih, kita galakkan agar literasi keuangan ini menjadi semakin semakin kokoh bagi para pelaku usaha. Betul.